Bagus sekali pertanyaannya ya. Kenapa lebih banyak lelaki daripada wanita yang mengalami schizophrenia? Yang pertama adalah eh, daya rekonsiliasi. Jadi kalau dari penelitian menyatakan bahwa memang wanita lebih rentan mengalami stres, terutama yang non psikotik. Jadi depresi, cemas dan sebagainya karena berhubungan dengan hormon-hormon seperti estrogen ataupun pada saat melahirkan dan sebagainya. Sementara pada laki-laki itu mereka lebih rentan langsung mengalami psikotik. Jadi tidak dijelaskan lebih secara terperinci di literatur kenapa sih laki-laki, tapi ya kalau untuk depresi, cemas dan sebagainya memang lebih banyak wanita karena berhubungan yang tadi. Itu pertama. Kemungkinan juga adalah eh, pengaruh bahwa gen-gen tersebut lebih gampang turun pada hormon kromosom XY. Jadi lebih gampang muncul pada XY ketimbang kromosom XX. Seperti kita ketahui bahwa laki-laki itu XY kromosomnya, sementara pada wanita XX. Jadi dia lebih dominan muncul pada kromosom Y. Terus kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi gejala awal. Gejala awal itu kita sebut dengan prodromal psikotik. Biasanya adalah menarik diri. Jadi muncul dalam bentuk yang tadinya periang, mulai jadi diam, mulai dengan susah konsentrasi, dan yang paling umum terjadi adalah selain menarik diri, dia gangguan tidur. Gangguan tidur itu paling umum terjadi dan paling secara nyata itu duluan yang paling kelihatan. Jadi kalau memang misalnya dia gangguan tidur, itu kita sudah harus hati-hati. Apalagi kemudian terjadi yang ada mulai uh, disfungsi dan hendaya, yang tadinya dia mau sekolah sekarang nggak mau sekolah, yang tadinya dia bekerja tidak mau bekerja. Jadi itu sudah harus hati-hati. Kemudian ditambah lagi ada mulai halusinasi, kemudian waham dan sebagainya. Jadi gejala psikotik itu yang paling gampang itu bisa gampang dibedakan adalah gejala positif dan gejala negatif. Kalau gejala positif itu ada produknya, ada kelihatan hasilnya berupa ada halusinasi, ada waham, ada perilaku agitasi atau agresif, kekerasan dan sebagainya. Jadi kelihatan ada hasilnya. Sementara gejala yang paling susah dan biasanya muncul pada gejala prodromal atau gejala pendahulu dari skizofrenia itu adalah gejala negatif. Biasanya adalah muncul dalam bentuk dia menarik diri, tidak mau keluar, mulai susah bersosialisasi, mulai tidak berfungsi, mulai tidak bisa tidur, terus kemudian autistik, terus kemudian hidup dalam dunia sendiri dan negativistik. Dia tidak mau kemana-mana, tidak mau menikmati hobi dan sebagainya. Jadi yang paling umum biasanya terjadi adalah gejala negatif duluan pada mereka-mereka yang menderita skizofrenia. Jadi biasanya tampilannya yang paling kelihatan itu adalah selalu orang bilang ngamuk, gelisah, terus kemudian marah-marah, halusinasi. Padahal kalau kita runut sebelumnya, biasanya yang muncul adalah gejala negatif tadi yang kita sebut dengan gejala prodromal atau pendahulu dari skizofrenia.